Delegasi kali ini yang datang menemui Rasulullah SAW ini delegasi yang peristiwanya agak berbeda dengan delegasi-delegasi sebelumnya gitu ya, di mana dua delegasi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama dia itu datang sambil beriman memang, tapi punya keinginan sampingan gitu ya, berhubungan dengan keinginan dunia. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Kemudian yang kedua yang akan dibahas adalah delegasi dari Bani Amir, di mana delegasi ini datang rupa-rupanya berbeda dengan delegasi-delegasi sebelumnya yang menyatakan ketundukan, yang menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka datang malah menyatakan peperangan, meskipun mereka melakukannya dengan cara diam-diam. Jadi bukan berperang dengan banyak pasukan, tapi ingin mencelakai Rasulullah SAW secara pribadi dengan kelicikan mereka. Rasulullah SAW bukan orang biasa, tentu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya mereka beriman dengan tanda-tanda yang Allah berikan, mereka malah mendapatkan doa yang buruk dari Rasulullah SAW. Teman pecinta sejarah, bagaimana kisah mereka ini? Kisah delegasi ini di hadapan Rasulullah SAW, dan apa sebetulnya yang mereka rencanakan sehingga Rasulullah SAW mengeluarkan atau memanjatkan doa yang buruk untuk mereka, akan kita bahas di video kali ini. Datangnya kabilah-kabilah di Jazirah Arab menemui Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun 9 hingga 10 Hijriah. Kita bacakan dulu peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun ini. Dari dunia Islam ada 7 peristiwa penting, dan dari luar dunia Islam ada 6 peristiwa penting. Dari dunia Islam yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Dirar, yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian An-Najasyi, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Dan yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua, penobatan Khosrow Ferruhzad sebagai Raja Persia atau lebih dikenal dengan Kisra III. Yang ketiga, penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat, pertempuran Logastisburg, di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima, pergantian tahta Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan terakhir, pembatalan skema feodal di dinasti Tang. Dan teman pencinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 631 Masehi bertepatan dengan tahun 9 hingga 10 Hijriah selengkapnya. Kita sekarang ada di judul yang keempat berarti ya, yaitu datangnya delegasi-delegasi dari berbagai kabilah di Jazirah Arab yang menyatakan diri masuk Islam. Di video kemarin kita sudah membahas 3 delegasi dari kabilah Tayy, kemudian dari kabilah Azra, dan terakhir dari kabilah Bali. Sekarang kita akan masuk ke delegasi yang keempat, yaitu utusan Bani Fazarah. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW jilid yang ketiga, judul ini ada di halaman 172. Sekembalinya Nabi SAW dari Tabuk, datanglah utusan Bani Fazarah kepada Nabi SAW yang terdiri dari 10 orang. Di antara mereka ialah Kharijah bin Hasin. Orang ini adalah saudara laki-laki dari Uyainah bin Hisn. Kemudian ada Hasan bin Qais, dan ia paling muda di antara mereka. Setiba di Madinah, mereka menginap di rumah bintu Al-Harith.
Kemudian mereka datang bersama-sama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa mereka telah memeluk Islam. Ketika mereka datang ke Madinah, mereka dalam keadaan kurus karena baru mengalami musim kemarau dan paceklik. Sesudah mereka memeluk Islam, seseorang di antara mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, negeri kami sedang paceklik. Binatang-binatang ternak kami telah banyak yang binasa lantaran kelaparan. Kebun-kebun kami telah kering dan rakyat kami banyak yang sengsara. Oleh sebab itu sudilah kiranya engkau memohon pertolongan kepada Tuhan untuk kami dan agar Tuhan memberikan pertolongan yang diberikan kepada engkau itu untuk kami. Maha suci Allah, celakalah kalian. Aku hanya meminta pertolongan kepada Tuhanku yang maha mulia dan maha tinggi. Maka siapakah yang memberi pertolongan kepada Tuhan kami? Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Luas ilmunya, memenuhi langit dan bumi. Maka ia berseru lantaran kebesarannya dan keagungannya, sebagaimana bunyi besi lantaran berat muatannya." Disebabkan berita yang menyedihkan itu, naiklah beliau ke atas mimbar dan di atas mimbar beliau berdoa, "Ya Allah, siramilah para hamba-Mu dan binatang ternak-Mu, dan limpahkan rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang telah mati. Ya Allah, siramilah dengan air hujan yang segar, subur, meresap ke dalam bumi yang luas. Segera, bukan lambat. Ya Allah, siramilah kami dengan rahmat, dan jangan Engkau sirami kami dengan azab. Jangan membinasakan, jangan menenggelamkan, dan jangan pula yang menghancurkan. Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang segar, dan tolonglah kami terhadap para musuh." Itu tentang utusan Bani Fazarah. Jadi mereka memang datangnya itu sebetulnya sudah masuk Islam, hanya pernyataan dirinya itu tidak di hadapan Rasulullah SAW ya. Di sini tidak disebutkan apakah mereka harus mengucapkan syahadat lagi atau tidak gitu ya. Yang pasti mereka datang dan menyatakan diri bahwa, "Wahai Rasulullah SAW, kami ini sudah masuk Islam." Dan mereka datang 10 orang ba'da pertempuran Tabuk, berarti hampir berbarengan dengan Bani Saqif ya. Yang datang adalah Kharijah binti Hisin, ini saudara laki-laki dari Uyainah bin Hisan. Dan Uyainah bin Hisan ini sudah dikisahkan ya dalam Sirah Nabawiyah, sudah bersinggungan atau sudah bersentuhan dengan Rasulullah SAW sehingga dicatatkan dalam sirah itu jauh sebelum datangnya, jauh sebelum hari itu di mana mereka menyatakan diri masuk Islam. Jadi sudah masuk Islam. Jadi di pertempuran Khandak juga mereka sudah ikut. Hanya pada waktu di pertempuran Khandak mereka itu ada di pihak Quraisy. Kemudian mereka juga terlibat dalam Hudaybiyah. Dan ini yang dikisahkan adalah Kharijah, saudara dari Uyainah tadi. Dan Uyainah ini terkenal sebagai orang yang dia ini pemimpin tapi terkenal dengan sebutan orang bodoh yang banyak pengikutnya gitu ya. Karena di bawah dia itu anggotanya banyak banget sampai ribuan orang. Mereka datang ke Madinah sekaligus juga untuk meminta doa kepada Rasulullah SAW gitu, minta agar doakan daerah mereka yang paceklik itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada kalimat yang salah dari permohonan mereka sehingga diluruskan oleh Rasulullah SAW dengan satu kalimat yang panjang ya, nasihat dari Rasulullah SAW ini. Hanya saja tidak berarti bahwa kalimat mereka salah diluruskan oleh Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW karena kalimat mereka salah nggak mau mendoakan, nggak ya. Rasulullah SAW tetap mendoakan mereka, bahkan beliau itu kayak mengumumkan gitu agar sahabat-sahabat juga ikut berdoa untuk Bani Fazarah. Karena memang bukan hanya yang terjadi di Bani Fazarah ya, pada saat itu di Madinah juga. Pada saat, masih ingat ya teman pencinta sejarah, sebelum keberangkatan ke Tabuk itu dalam kondisi masyarakat Madinah sedang paceklik. Makanya kan ada pertempuran Tabuk ini menjadi pertempuran yang cukup berat bagi kaum muslimin. Sedang musim panas, lagi panas-panasnya juga paceklik. Dan kalau sedang musim panas, kemudian panas-panasnya, otomatis
akan banyak kekeringan di sana sini gitu, apalagi ini di padang pasir ya. Maka apa yang dialami oleh Madinah pada saat itu bukan hanya Madinah saja yang mengalami gitu. Salah satunya adalah Bani Fazarah yang memang lokasinya itu lumayan jauh tapi tidak sejauh Tabuk gitu. Kan sahabat itu ketika menjalani perjalanan ke Tabuk saja mereka mengalami berbagai kendala yang berkaitan dengan suhu ya, kayak kepanasan gitu kan, mereka kekurangan air gitu. Dan beberapa peristiwa beberapa peristiwa itu berkaitan dengan itu. Maka tidak heran ketika kabilah Bani Fazarah ini di daerah mereka juga mengalami hal yang sama. Maka didoakanlah oleh Rasulullah SAW dengan doa yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kayak meminta hujan, tapi hujannya itu bukan hujan yang membahayakan, bukan hujan yang menenggelamkan gitu. Dan ini mungkin bisa kita dawamkan juga gitu. Karena kan hujan-hujan yang kita alami sekarang itu karena kondisi lingkungannya yang sudah banyak kerusakan ya, sudah banyak sampah, sehingga hujan sedikit pun jadi menimbulkan banjir gitu. Nah, ini doa yang luar biasa gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengantisipasi bahkan dari sejak beliau berdoa. Siramilah air hujan yang segar, subur, meresap ke dalam bumi yang luas, segera, bukan lambat, bermanfaat, bukan memelaratkan. Siramilah dengan rahmat, jangan dengan azab. Ini doa yang luar biasa ya, karena yang kita lihat sekarang gitu banyak sekali hujan yang mendatangkan azab gitu bagi orang-orang tertentu ya. Tentu bagi kaum muslimin ini adalah ujian. Jadi peristiwa yang sama bagi tiap orang itu jatuhnya bisa berbeda ya. Yang satu bisa menjadi azab, yang satu bisa menjadi ujian. Tetapi dengan kondisi kaum muslimin yang sekarang penghormatan terhadap lingkungan lah atau kecintaan terhadap lingkungan itu sangat-sangat kurang. Ini bisa menjadi teguran untuk kita ya, tentang sampah, kemudian tentang penebangan pohon yang luar biasa gitu. Ini kan jadi teguran nih buat kita. Merusak buminya sudahi deh gitu. Bumi itu untuk dipelihara, bukan untuk dirusak gitu. Nah, doa Rasulullah SAW ini harus kita dawamkan, kita rajin-rajinkan baca supaya benar-benar hujannya itu hujan yang memberi rahmat gitu. Karena kalau keadaan lingkungannya subur, keadaan lingkungannya bagus, itu kan akan menjadi subur ya. Hanya karena kerusakan lingkungan yang sudah demikian parah, maka itu menjadi hujan yang membawa bencana. Sekali lagi, bukan hujannya yang salah, tetapi pola hidup masyarakatnya yang memang buruk gitu ya, yang merusak lingkungan. Itu tentang utusan Bani Fazarah. Sekarang kita masuk ke utusan yang kelima, berarti yaitu utusan dari Bani Amir. Utusan Bani Amir menghadap Nabi SAW pada tahun ke-9 Hijriah. Tidak diceritakan bulannya bulan apa, apakah sesudah Bani Fazarah atau sebelum Bani Fazarah. Utusan Bani Amir terdiri atas kepala kaum mereka yang bernama Amr bin Tufail, kemudian Arbad bin Qais dan Jabbar bin Salma dengan Amir bin Tufail sebagai pemimpinnya. Menurut riwayat, Amir bin Tufail bermaksud hendak melakukan kejahatan terhadap Nabi SAW dengan cara menyamar. Jadi sebelum keberangkatan mereka menuju Madinah, mereka itu sudah ada obrolan gitu. Karena mendengarkan kemenangan Rasulullah SAW di Tabuk, kemudian mendengar juga tentu mereka tentang kabar datangnya utusan-utusan atau delegasi-delegasi dari berbagai kabilah di Jazirah Arab yang menyatakan diri masuk Islam. Maka kaum Bani Amir ini berkata kepada Amir bin Tufail, "Hai Amir, umumnya orang Arab telah masuk Islam. Apakah kamu tidak akan masuk Islam pula?" Ini pertanyaan kaumnya kepada dia gitu, kepada pemimpin mereka. Kemudian Amir itu malah menyahut dengan kasar. "Demi Allah, sesungguhnya aku telah bersumpah dengan diriku sendiri bahwa aku tidak akan berhenti berusaha sampai mereka yang telah masuk Islam mengikutiku. Apakah aku akan disuruh mengikut seorang pemuda Quraisy itu
Maksudnya yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Tidak mungkin aku akan mengikutinya. Jadi perkataan Amir ini malah kebalikannya. Ia tidak akan berhenti berusaha sampai orang-orang yang telah masuk Islam itu ikut pada dia gitu. Maksudnya jadi murtad lagi. Dan ia sangat-sangat tidak mau ini urusan dengan harga diri ya, karena dia mengatakan, pemuda Quraisy, apakah aku akan disuruh ikut dengan pemuda Quraisy itu? Nah, ini berhubungan dengan harga diri dia nih. Dia gengsi kalau harus ikut kepada Rasulullah SAW. Sebelum Amir berangkat ke Madinah, ia berkata kepada salah seorang temannya yang bernama Arbad bin Qais. Arbad ini ikut juga ya. Ikut dengan Amr menjadi delegasi dari Bani Amr bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Sebelum Amir berangkat ke Madinah, ia berkata kepada Arbad bin Qais, "Hai Arbad, apabila kita telah sampai kepadanya, aku akan memperdayakannya sehingga ia membelakangimu. Aku akan mengajaknya berbicara sehingga seluruh perhatiannya tertuju kepadaku semata-mata. Pada saat itu penggalah lehernya dengan segera sampai ia tewas seketika." Kemudian yang diperintahkan Amir itu disanggupi oleh Arbad. Jadi bisa difahami ya teman-teman bagaimana rencana Amr bin Tufail itu mencelakai Rasulullah SAW. Jadi mau diajak ngobrol dulu katanya biar menghadap kepada dirinya, kepada Amr bin Tufail, nanti Arbad yang mencelakai Rasulullah SAW dari arah belakang gitu ya. Setelah Amr bin Tufail bersama teman-temannya menghadap Nabi SAW, berkatalah ia, "Ya Muhammad, jadikanlah aku sahabat eratmu." Mendengar perkataan Amir, Nabi SAW bersabda, "La wallahi, hatta tu'mina billahi wahdah." Tidak demi Allah, kecuali jika engkau percaya kepada Allah saja. Amir berkata lagi, "Ya Muhammad, jadikanlah aku teman setiamu." Ini kalimat dia yang kedua ya. Demikianlah Amir mengajak Nabi SAW berbicara sambil menunggu Arbad melakukan sesuatu terhadap Rasulullah SAW. Namun selama Amir mengajak ngobrol Rasulullah SAW itu Arbad tidak melakukan apapun. Sampai terus Amr bin Tufail itu ngajak ngobrol, mengeluarkan lagi kata yang ketiga, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, jadikanlah aku sahabat setiamu." Nabi SAW kemudian bersabda lagi, "La wallahi hatta tu'mina billahi wahdah la syarikalah." Tidak demi Allah, kecuali jika kamu percaya kepada Allah dan tidak ada yang sekutu baginya. Karena Nabi tetap menolak permintaannya, berkatalah Amir kepada Nabi SAW, "Jika demikian demi Allah, kota Madinah akan saya penuhi dengan kuda dan tentara unta untuk membinasakanmu, wahai Muhammad." Jadi diancam ya, Rasulullah SAW itu diancam oleh Amr bin Tufail. Rasulullah menjawab, "Yamna'ukallahu azza wa jalla." Allah yang akan menghalangimu. Kemudian Nabi SAW berdoa, "Allahumma kfini amirain at-tufail wa ab'af lahu da'an yaqtulah." Ya Allah, peliharalah aku dari kejahatan Amr bin Tufail, turunkanlah penyakit yang akan membunuhnya. Dalam perjalanan pulang kembali ke kabilah mereka, terjadilah pertengkaran antara Amr bin Arbad. Jelas ya, ini karena ini kan Amir bin Tufail ini sejak awal memerintahkan seperti itu, merencanakan kejahatan kepada Rasulullah SAW, dan itu sudah disetujui oleh Arbad. Tapi setelah berjalannya rencana itu, Arbad tetap tidak melakukannya. Ya jelas Amir protes. Kamu itu bukannya sudah setuju gitu ya untuk melakukan apa yang kita rencanakan. Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa tidak kamu eksekusi Muhammad itu? Celakalah kamu, hai Arbad. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku khawatirkan di muka bumi ini selain kamu. Demi Allah, sejak hari ini aku tidak akan takut kepadamu lagi. Arbad menjawab, "Janganlah kamu buru-buru berkata demikian kepadaku, hai Amir. Demi Allah, bukanlah hal yang kusengaja untuk berbuat demikian. Ketika aku akan melakukan apa yang telah kamu perintahkan kepadaku, aku melihat kamu masuk di antaraku dan ia," maksudnya Muhammad,
sehingga aku tidak melihat orang lain kecuali kamu. Apakah kamu akan menyuruh aku memenggal lehermu dengan pedangku ini?" Mendengar jawaban Arbad, Amir pun terdiam, dan berhentilah pertengkaran di antara mereka. Dengan perasaan yang sangat mendongkol, Amir terus berjalan dengan teman-temannya menuju kabilah mereka. Pada saat itulah tiba-tiba Amir diserang penyakit taun pada lehernya. Amir kemudian berhenti dan singgah di rumah seorang perempuan dari Bani Salul. Amir akhirnya meninggal di rumah perempuan itu. Rupa-rupanya Arbad bin Qais itu bukannya hatinya berubah gitu ya, bukannya tidak berani, tetapi memang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditutup pandangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan posisinya itu Rasulullah itu ada di tengah ya, di sebelahnya, di depan, di hadapan Rasulullah itu ada Amr bin Tufail, di belakang Rasulullah ada Arbad bin Qais. Jadi secara logika Arbad itu pasti melihat punggung Rasulullah SAW. Namun pada kenyataannya Arbad tidak melihat Rasulullah. Yang ia lihat adalah langsung ke Amr bin Tufail. Namun ini ketika diceritakan kepada Amr bin Tufail, dia tidak menjadi berubah gitu ya. Maksudnya tidak ada keinsafan di dalam hatinya. Harusnya kan ini jadi petunjuk ya. Karena ini kan peristiwa yang aneh, yang di luar logika lah. Ini peristiwa, ini keajaiban. Bagi siapapun yang mendengar kisah ini, kalau tidak mengalami sendiri, ini akan sulit untuk percaya. Karena apa? Di luar kebiasaan gitu. Ini menjadi keajaiban yang luar biasa. Bagaimana bisa orang di hadapan itu tidak bisa kelihatan? Ini kan peristiwa yang seharusnya mengguncang hati lah seseorang ya. Namun tidak bagi Amr bin Tufail. Ini tidak menjadi tanda bagi dia untuk merubah hatinya. Ini seharusnya ya kalau orang normal kan ketika mendengar kalimat ini atau mendengar berita ini dia akan merasa aneh, kemudian dia akan merasa pasti ada sesuatu nih dengan Rasulullah SAW, pasti ini dilindungi oleh sesuatu lah atau apa gitu. Tapi dia tidak berkata apa-apa, dia malah terus berjalan dan terus mengingkari keimanan, terus mengingkari tanda-tanda yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia mengalami apa yang harusnya dia alami gitu dari doa Rasulullah SAW, yaitu terkena penyakit taun bahkan sebelum dia sampai ke rumahnya. Menurut riwayat yang lain, setelah Amir diserang penyakit taun, ketika ia singgah di rumah perempuan Bani Salul itu, Amir sangat menyesali perbuatannya dan selalu khawatir jika ia mati di rumah perempuan itu. Sambil mengeluh, ia meminta kepada kawannya untuk mengambil kudanya. Amir berkata, "Apakah aku diserang penyakit bengkak, seperti penyakit yang biasa menyerang unta, dan aku akan mati di rumah seorang perempuan Bani Salul?" Ya, rupanya dia merasakan ada penyesalan, tetapi penyesalannya itu tidak membuat dia berubah pikirannya. Tidak membuat dia jadi iman gitu. Dia malah nyesel nih udah melakukan hal itu, tapi khawatir dia akan mati karena dia didoakan kan ya oleh Rasulullah SAW, tapi nggak membuat dia berubah gitu. Tetap aja dia kayak gitu. Tidak membuat dia berubah pikiran, berbalik menjadi iman misalnya ya. Karena kalau dia berbalik iman, itu tidak akan tuh ada peristiwa seperti itu. Cuman ya memang takdirnya dia, ya begitu ya. Ini harus jadi pelajaran buat kita ya teman pecinta sejarah. Kalau sudah ada tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bakalan bahaya, kamu jangan lakukan itu. Karena Allah pasti akan ngasih tanda kalau sebuah peristiwa itu membahayakan kita, kalau sebuah peristiwa itu akan menyesatkan kita gitu, yang kita lakukan itu salah, itu Allah bakalan ngasih tanda, khususnya ke dalam kolbu kita, ke dalam nurani kita. Nurani kita itu bakalan gak enak gitu. Allah tuh ngasih sinyal ke nurani kita, ke hati kita. Itu bakalan ada yang ngebisikin gitu di hati kita, ini salah, kamu harus berubah, kamu jangan lakukan itu gitu. Nah, ketika ada tanda seperti itu harus cepet-cepet kita ambil.
Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh Amr bin Tufail. Coba ketika ngobrol dengan Arbad tuh di jalan, ketika bertengkar ya, dia kan bertengkar, protes tuh kepada Arbad ya. Arbad ini kan cerita tentang keajaiban itu. Ketika dia mengambil itu sebagai hidayah itu diambil gitu, tanda itu dia ambil bahwa oh, ini ngasih tahu kepada saya bahwa apa yang saya lakukan ini salah dan Rasulullah SAW adalah benar gitu, karena dia itu kayak dilindungi gitu, kayak dilindungi sesuatu. Ini nggak mungkin kejadian kalau dia tidak benar gitu ya, kalau dia bukan seorang nabi gitu. Musibah yang dialami oleh Amr bin Tufail ini jelas tidak akan terjadi. Namun kebalikannya, ini juga kita harus mengambil pelajaran bahwa jadi orang tuh jangan memusuhi banget lah ya. Sebagaimana Amr bin Tufail itu saking bencinya ia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sampai berperilaku seperti itu. Sehingga perilaku jahatnya ini memberi tanda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini udah nggak mungkin berubah, udah nggak mungkin dapat hidayah. Maka Rasulullah berdoa gitu ya, seperti tadi, karena memang Amr bin Tufail ini sudah berbuat jahat kepada beliau. Kalau beliau tidak dilindungi ya tidak. Kalaulah beliau itu bukan tidak dilindungi oleh Allah, tentu apa yang diinginkan oleh Amr bin Tufail ini akan terjadi gitu ya. Demikianlah Amr berulang kali mengeluh. Demikianlah Amr berulang kali mengeluh sambil menunggu kudanya. Ketika kudanya datang, dengan cepat ditungganginya sambil memegang panah. Amir berputar-putar di atas kudanya yang mengakibatkan ia jatuh dan mati. Itu peristiwa kematian atau azab ya yang diberikan Allah kepada seseorang yang jahat, yaitu Amr bin Tufail. Lalu apa yang terjadi kepada 9 orang lainnya? Kan utusan Bani Amir ini kepada Rasulullah ini kan jumlahnya nggak disebut ya. Lalu apa yang terjadi kepada delegasi yang lain, sisanya gitu ya, Arbad dan teman-temannya? Mereka meneruskan perjalanan. Setelah Arbad sampai di kabilahnya, di perkampungannya, mereka ditanya apa saja hasil dari pertemuan itu. Arbad menjawab, tidak apa-apa. Demi Allah, Muhammad itu mengajak kami menyembah sesuatu yang tidak kami ketahui. Aku berharap ia datang sekarang. Aku akan memanahnya sampai ia terbunuh. Apa yang terjadi terhadap Amr bin Tufail juga sama. Tidak dijadikan pelajaran penting oleh Arbad bin Qais. Ia malah mengatakan kalimat itu ya. Meskipun dia tidak melakukannya, tapi dia sudah berniat betul-betul untuk melakukan kejahatan kepada Rasulullah SAW. Karena hal itulah 2 hari berselang ia keluar dari rumahnya dengan mengendarai unta, bermaksud berjalan-jalan keluar kota. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ia disambar petir dengan dahsyatnya hingga mati terbakar bersama untanya. Pecinta sejarah, coba kita perhatikan ya, seberapa besar sih kemungkinan di Arab itu ada petir? Jarang-jarang banget kan gitu, nggak akan sesering yang ada di kita gitu di Indonesia gitu. Hujannya juga jarang gitu ya, sementara petir dan hujan itu 2 hal yang berkaitan gitu ya, berkaitan erat. Tetapi Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin pada saat itu, khususnya umumnya untuk kita juga di masa sekarang. Jadi orang-orang yang memang kekeh, mereka bukan hanya kekeh menolak, bukan hanya kekeh tidak mau beriman, tetapi kekeh juga memerangi Islam, apalagi ini berkaitan dengan Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan pelajaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah riwayat ringkas Amr bin Tufail dan Arbad bin Qais, 2 orang pembesar Bani Amir yang hendak berbuat jahat kepada Nabi SAW. Menurut riwayat Imam Ibnu Hisham, dengan adanya peristiwa Amr dan Arbad tersebut, Allah menurunkan ayatnya kepada nabinya yang diletakkan di surat Ar-Ra'd ayat 8 hingga 11. Saya bacakan artinya ya.
Allah mengetahui kandungan setiap perempuan dan mengetahui yang tidak sempurna dan yang bertambah besar dalam kandungan, dan segala sesuatu adalah dengan ukuran di sisi Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan tahu apa yang tersembunyi dan yang terang. Dia maha besar dan maha tinggi. Sama saja bagi Allah, siapa di antara kamu yang merahasiakan perkataan atau yang berterus terang, dan orang yang bersembunyi pada malam hari atau yang keluar pada siang hari. Manusia itu mempunyai pengiring, malaikat yang mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan sesuatu kaum atau bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan bila Allah hendak mendatangkan bahaya kepada suatu kaum, tiadalah dapat ditolak, dan mereka tiada mempunyai pelindung selain Dia. Ini pas banget dengan kejadian Tufail dan Amr bin Tufail dan Arbad bin Qais. Jadi teman pecinta sejarah harus dari diri kita dulu ya. Kalau kita tidak mau diazab oleh Allah, ya diri kita ini berubah gitu. Jangan jadi orang yang memang mengundang azab Allah. Harus jadi orang yang memang layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang sudah Allah tentukan, dia bakalan dapat azab, bakalan ada di daerah situ, sebagaimana kejadian Arbad bin Qais ya. Dia tiba-tiba saja naik untanya, jalan-jalan ke kota gitu ya, dan menuju titik ditentukan di mana dia mendapatkan azab. Dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Di sini ada catatan kaki dalam kitab Ad-Dalsail, diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Amr bin Tufail menghadap Nabi SAW. Ia berkata, "Engkaulah Tuhan kami dan orang yang bermurah hati kepada kami." Disebabnya perkataannya itu mengandung pujian kepada Nabi. Nabi SAW menjawab, "Berkatalah kamu menurut kata hatimu sendiri, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh setan. Sayyid atau Tuhan itu ialah Allah." Selanjutnya Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ketika Amir bin Tufail menghadap Nabi SAW, ia berkata, "Aku pilihkan kamu dengan 3 perkara. Pertama, kamu menguasai dan menduduki tanah yang datar luas, dan aku menjadi penduduk tanah yang liat dan gembur. Kedua, apakah aku akan menjadi penggantimu sesudahmu?" Amr bin Tufail itu berkata ya di hadapan Nabi SAW, "Aku pilihkan kamu dengan 3 perkara." Jadi dia ngasih 3 pilihan kepada Rasulullah SAW. Siapa dia gitu ya? Dia ngasih pilihan apa urgensinya gitu ya. Tapi inilah yang dia katakan. Pertama, kamu menguasai dan menduduki tanah yang luas, dan aku menjadi penduduk tanah yang liat dan berlumpur. Pilihan yang kedua, aku akan menjadi penggantimu sesudahmu. Pilihan yang ketiga, apakah aku akan menerangimu di Ghatafan dengan 1000 ekor unta jantan yang merah dan 1000 ekor betina yang merah. Demikianlah di antara perkataan Amir bin Tufail kepada Nabi SAW sampai ia diserang oleh penyakit taun di kuduknya di rumah seorang perempuan Bani Salul, dan kemudian ia mengendarai kudanya hingga ia mati di atas punggung kudanya itu. Salah satu obrolan yang terekam ya, yang dikatakan oleh Amir bin Tufail kepada Rasulullah SAW, dan ini perkataan Amir ini semuanya perkataan yang tidak sopan ya, meskipun awalnya dia itu memuji Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Engkau itu Tuhan kami dan orang yang bermurah hati kepada kami." Dan ini kalimat ini juga dikoreksi oleh Rasulullah SAW bahwa Tuhan kita itu Allah gitu ya, bukan diri beliau. Jadi kan Tuhan itu kayak Tuhan di bangsa yang masih mengenal perbudakan gitu ya. Itu bermakna apa yang diperintah dilakukan, apa yang tidak diperintah itu jangan dilakukan gitu. Posisinya gitu ya, posisinya tinggi. Maka Rasulullah SAW mengoreksi kalimat ini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah gitu ya, yang memerintah, yang melarang gitu. Kita hambanya. Nah, kalimat si Amr bin Tufail ini berikutnya juga bukan kalimat-kalimat yang baik ya, tentang tawaran itu. Pertama,
apa urgensinya dia memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW gitu ya, dengan tawaran yang buruk gitu ya, apalagi yang tawaran yang kedua tuh, aku akan jadi penggantimu setelah engkau gitu. Nah ini kan kalau seseorang yang tulus ini dari di 4 kabilah sebelumnya mereka kan pada tulus ya, meskipun ada yang bertanya dulu, ada yang tawar-menawar dulu, tapi nggak ada yang mengatakan seperti ini, tidak ada. Mereka beriman itu dengan tawaran nanti aku ya yang jadi penggantinya gitu, nggak ada. Hanya Amr bin Tufail ini. Gitu amat ya karakternya Amr bin Tufail. Berbeda banget dengan delegasi-delegasi sebelumnya gitu dari berbagai kabilah, bahkan Bani Sakif pun nggak kayak gini gitu, mereka tawar-menawar. Tapi tawar-menawarnya itu yang masih normal lah, yang masih di dalam hati mereka itu keimanannya belum kuat gitu. Tetapi Amr bin Tufail ini memang dari pertanyaannya saja sudah kelihatan watak dia itu nggak tulus gitu. Jadi tulus atau tidaknya seseorang sebenarnya bisa kelihatan dari awal ya, dari obrolan, dari perkataan gitu. Kalau kita mau jeli gitu, makanya Rasulullah SAW itu jeli dengan gaya bahasanya si Amr bin Tufail ini gitu. Beliau itu tahu bahwa orang ini tuh dari perkataannya udah nggak ada niat baik. Meskipun Rasulullah SAW tetap meladeni pertanyaan-pertanyaan, meladeni obrolan-obrolan Amr bin Tufail. Hanya saja justru dari obrolan itu beliau mengetahui ya ketidaktulusan seorang Amr bin Tufail. Makanya Rasulullah SAW mendoakan hal yang buruk, dan seseorang yang didoakan oleh Rasulnya itu apalagi yang kalau dia doanya baik maka itu menjadi berkah yang luar biasa. Kebalikannya kalau dia didoakan buruk itu menjadi bahaya yang luar biasa bagi orang tersebut. Teman pecinta sejarah, untuk kali ini kita bahas 2 saja ya, karena peristiwa di Bani Amir itu lumayan, delegasi Bani Amir itu lumayan panjang kisahnya dan lumayan berbeda gitu dengan kabilah-kabilah sebelumnya yang mereka beriman dengan sangat-sangat mudah gitu ya. Hikmah pelajaran yang didapat dari kisah ini tentu sangat banyak. Tadi sudah dibahas ya, banyak banget, ada 4 atau 5 poin dari peristiwa ini, terutama peristiwa Amir bin Tufail dan Arbad bin Qais ya. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dengan benar, dengan pas untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari masa kini. Satu yang pasti, jangan pernah menunda. Kalau Allah dapat hidayah cepat-cepat ambil. Allah memberi hidayah cepat-cepat kita ambil hidayah itu. Allah ngasih taufik cepat-cepat kita ambil taufik itu. Allah ngasih sinyal cepat-cepat kita ngeh gitu ya dengan sinyal itu. Dan teman pecinta sejarah, sinyal di dalam hati kita untuk memberitahukan kepada kita yang mana yang baik, yang mana yang benar, di seberangnya yang mana yang buruk, mana yang maksiat, itu bisa terasa atau sinyalnya itu benar-benar bisa kuat dengan apa? Dengan kita terus melakukan ibadah, dengan kita terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah keseringan kita maksiatnya, sinyal itu menjadi tertutup gitu. Sinyalnya ada, ketutup dengan debu lah, ketutup dengan lumpur gitu. Kalaupun menyala nggak kelihatan sama kita, nggak kerasa sama kita. Jangan sampai itu terjadi. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan terima kasih banyak sudah menyimak hingga detik ini. Terus semangat untuk mengkaji sejarah ya teman pecinta sejarah, karena ternyata memang banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Bertemu lagi di video berikutnya, masih di peristiwa tentang utusan-utusan atau delegasi-delegasi yang datang menemui Rasulullah SAW pasca perang Tabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Dadah.